Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Indonesia. Saya Agusman Masker, juga penjaga villa di daerah Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sore ini atau malam ini saya sedikit tidak enak hati dan tidak enak pikiran, karena saya ada kasih sebuah komen dan saya pertanyakan, kenapa di liputan 6 SCTV beritanya khusus kriminal, sedangkan untuk berita yang baik-baik atau perjuangan seseorang tidak diliput atau tidak ada di liputan 6 SCTV. Tapi ya Allah ya Rabbi, sungguh menyakitkan dan sungguh menyedihkan. Komen saya ada yang tidak suka dan tidak menyukainya, mungkin kata-katanya saya juga kurang tahu dan kurang ngerti. Ada seseorang yang dengan tiba-tiba mencerca, menghina, mengejek, mencela, dan meremehkan saya. Saya dianggap pengemis, saya dikatain binatang. Begitu hinanya saya di mata dia atau di mata masyarakat, khususnya kelas menengah ke atas. Karena saya memang orang miskin, perjuangan saya yang selama ini memang tidak dianggap. Tujuan saya hanya bercerita. Saya sedang berjuang mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2022 ini. Amin amin ya robbal alamin, atas kuasa dan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, perjuangan saya kali ini dapat respon dan tanggapan dari pemerintah lewat Ibu Tri Risma hari ini, Menteri Sosial Republik Indonesia. 2 kali saya bertemu dengan utusan Ibu Tri Risma hari ini. Pertama tanggal 28 Desember untuk mensurvei berapa keluarga. Setelah itu diproses tanggal 19 Januari utusan Ibu Tri Risma hari ini datang lagi untuk menyerahkan bantuan untuk berapa keluarga. Walaupun bantuan kali ini untuk sementara berbentuk sembako, dan bantuan yang lainnya yang diminta oleh keluarga itu masih dalam proses, juga masih banyak, puluhan, ratusan, mungkin ribuan data-data keluarga miskin yang butuh keadilan dan butuh haknya yang selama ini belum mereka dapati dari pemerintah. Semoga tahun 2022 ini keadilan dan hak buat mereka, khususnya seluruh keluarga miskin Indonesia 34 provinsi, akan mereka dapati. Semoga pemerintah lewat Ibu Tri Risma hari ini meninjau siapa yang layaknya dapat dan siapa yang layaknya tidak. Itu hanya cerita dan saya bercerita, tapi kenyataan tulisan dan ucapan saya tidak diterima oleh orang lain. Hinaan, ejekan, celaan, juga kata binatang mereka ucapkan terhadap saya. Akhirnya dia DM saya, buntut-buntutnya dia minta maaf. Tapi kata maaf tidak segampang itu. Yang diucapkan lewat bibir, tapi hati siapa yang tahu. Apakah menurut Anda atau kalian semua saya yang egois, apa dia yang keterlaluan? Begitu gampangnya minta maaf setelah menghina, mengejek, dan meremehkan, juga mengatain saya binatang. Apakah yang saya lakukan juga salah? Untuk berjuang membantu mereka semua, saya hanya butuh doa dan dukungan. Saya tidak kemaruk, saya tidak pansos. Biarlah hanya Allah yang tahu, dan orang-orang itu yang tahu apa yang saya perjuangkan. Semoga atas kuasa dan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti, semuanya dapat hasilnya nantinya. Butuh waktu, butuh proses, dan harus disurvei, diproses terlebih dulu juga. Apa yang saya minta dukungan dan semangat dianggap saya mengemis, saya merengek-rengek, seperti saya minta makanan atau bantuan berupa materi, duit atau makanan yang lainnya. Sedangkan dalam hati saya tidak demikian. Meski saya orang miskin, biarlah saya berjuang demi mereka semua, untuk mengurangi dosa-dosa saya, untuk bekal di akhirat nanti, sebelum nyawa di tenggorokan saya atau jasad saya terbujur kaku atau dihimpit oleh tanah. Waktu kesempatan yang Allah berikan pada saya tidak saya sia-siakan. Meski hinaan, ejekan, celaan, fitnaan, doliman selalu saya dapatkan. Semoga saya diberikan semangat terus berjuang,
terus berjuang atas doa-doa dari orang-orang miskin seluruh Indonesia. Doa-doa dari istri saya, anak-anak saya, keluarga saya, teman-teman saya. Dan terima kasih banyak untuk pemerintah, khususnya Ibu Tri Risma hari ini yang telah merespon dan memberikan tanggapan yang positif. Tolong dengan sangat, tolong, semoga keadilan dan hak buat keluarga miskin seluruh Indonesia, 34 provinsi. Tahun ini, tahun keadilan dan hak buat mereka dapatkan benar-benar merata. Hanya itulah yang keinginan saya dan permintaan saya, doa dan dukungan. Semoga harapan saya juga bertemu dengan pengusaha, para dermawan, dan para orang kaya yang merasa punya kekayaan dan untuk menyisihkan sedikit rezekinya buat mereka semua, untuk membantu anak-anak miskin, anak yatim piatu, keluarga miskin dan lansia. Ucapan dan perkataan yang kalau dianggap salah mohon dimaafkan. Saya Agusman Masker, penjaga villa di Puncak Cipanas, Desa Cimacan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jalan Raya Cibodas, juga penjual masker di batas kota Bekasi, Jakarta Timur, pintu masuk pom bensin Teh Botol Sosro. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.